Cinta tanah air bukan sekedar retorika belaka, namun perlu dibuktikan melalui tindakan yang mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok dan individu. Sikap ini akan menjadi energi yang mampu menghidupkan negara. Apa arti berbangsa tanpa rasa cinta? Apa arti bernegara tanpa kesiapan membela? Apa arti bertanah air tanpa kerelaan berkorban? Rasa cinta kepada tanah air adalah jati diri yang akan membuat kita optimis dan tetap memiliki harapan dan merupakan alat pemersatu bangsa. Saya melihat bahwa sistem yang terbangun masyarakat ini kebablasan untuk urusan yang satu ini. Jadi misalnya pendidikan lewat televisi, ya, televisi itu telah menghantarkan televisi telah menjadi guru sebenarnya yang sangat berpengaruh kepada generasi kita. Dia lebih banyak belajar dari televisi dibanding dengan pertemuan dengan guru-guru yang di sekolah. Hanya berapa jam, tapi televisi bisa 24 jam menjadi teman mereka. Nah, cinta tanah air sebenarnya kan diperbanyak saja informasi-informasi yang berhubungan cinta tanah air. Nah, informasi cinta tanah air kan jarang sekali, tidak ada. Nah, bagaimana kemudian dalam sebuah sistem yang dibangun untuk sebagai aset informasi ini, pemerintah itu punya wewenang kan, ada lembaga sensor kan dalam pertelevisian kan, malah ada menterinya kan yang berhubungan dengan komunikasi dan informasi. Nah, berapa persen kalau cinta tanah air informasinya itu hanya 10-20%, ya wajar saja kemudian kalau anak-anak menjadi tidak berpengaruh kepada kejiwaan dia untuk mencintai tanah air, termasuk dalam pendidikan keluarga. Pendidikan keluarga, rasa cinta tanah air itu menjadi sangat sedikit penanamannya. Kita lahir sudah dan itu terbukti. Kalau ujian nasional itu bahasa Indonesia itu kecil sekali nilainya, karena kita terlalu mengecilkan dan melecehkan apa yang sudah ada di negara kita sendiri. Padahal mesti harus menjadi bagian penting dari pelajaran. Pemuda adalah pemangku masa depan bangsa. Keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara sangat bergantung pada internalisasi nilai-nilai nasionalisme dan kecintaan terhadap bangsa. Memperhatikan masa depan bangsa tak lain memperhatikan masa depan pemuda. Kalau bicara optimis, kita harus optimis, ya, karena dengan optimis ini bisa merubah banyak hal. Kalau kita sudah melihat segala sesuatu dengan cara pesimis, maka itu juga akan menghancurkan. Nah, ini memang dimulai dari optimis kita, dari optimis orang-orang yang punya pengaruh di dalam membangun rasa cinta tanah air kepada generasi bangsa. Jadi tidak boleh menyerah. Dalam keluarga misalnya, dalam keluarga kita sudah mulai orang-orang tua memperkenalkan dengan bangga tentang Indonesia, ya. Kebanggaan ini dimulai dari pendidikan awal, pendidikan karakter di dalam keluarga pada usia 7-12 tahun. Kalau itu sudah terjadi, maka dia pergi kemanapun cinta tanah air terjadi. Nah, jadi tahapnya pertama di pendidikan keluarga, yang kedua yang sangat harus ditekankan adalah di sekolah. Syubbanul Yaum Rijalul Gaud.
pemuda hari ini adalah pahlawan hari esok. Demikian ditegaskan oleh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendapat julukan sebagai pintu ilmu pengetahuan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ungkapan ini menekankan pentingnya perhatian terhadap generasi muda, khususnya dalam rangka menginternalisasi nilai-nilai nasionalisme hingga mereka menjadi penjaga bangsa masa depan. Mencintai tanah air adalah fitrah manusia, siapapun dia. Saat Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah, sampai di puncak gunung dan hendak meninggalkan Mekah, saat itu Rasulullah SAW mengatakan, "Ya Mekah, kalau saja pendudukmu tidak mengeluarkan aku darimu, pasti aku tidak akan pernah meninggalkanmu." Ini adalah perkataan sedih yang diucapkan oleh Rasulullah SAW saat hijrah meninggalkan Mekah. Siapapun orangnya, ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pasti dia akan cinta kampung halaman, pasti dia akan cinta tanah air. Namun ada sebagian orang mengatakan bahwa cinta air adalah bagian dari keimanan. Saya pun sendiri belum yakin apakah ini adalah hadis dari Rasulullah SAW. Karena ini kalaupun hadis sahih, pasti tentu ada dalam kitab-kitab sahih yang termasyhur, yang sudah masyhur. Namun ikhwatal iman, saya memahaminya adalah bahwa cinta tanah air adalah fitrah manusia. Siapapun dia, meskipun kita dilahirkan di negara yang terbelakang, negara miskin sekalipun, tetap saja mereka akan bangga terhadap bangsanya, terhadap negerinya, terhadap tempat di mana mereka dilahirkan. Bersama segenap komponen bangsa yang lain, umat Islam harus berada di garda terdepan dalam membela dan menjaga keutuhan NKRI. Sebagaimana dahulu, mereka bersama-sama dalam merebut dan mendapatkan kemerdekaan. Maka ke depan pun, segenap elemen bangsa harus menjaga NKRI secara bersama-sama pula. Khususnya dalam menghadapi gerakan-gerakan yang anti-NKRI, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 45, serta Bhinneka Tunggal Ika. Tanah air bukan milik perseorangan, golongan, atau agama tertentu. Tanah air adalah milik setiap warga negara.